Bapak Pembina Asgas Republik Indonesia, Agen Spesial Garuda Sakti Republik Indonesia, dan kepada Bapak Ramlan Samsuri SL, SE, CLA dengan hormat disilakan. Lembo ade, pahina liro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalembo ade untuk semua. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat seluruh masyarakat yang ada di Desa Rokai. Tidak lupa yang terhormat buat Bapak Fajar, beliau mewakili Kabinda Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, saya sangat terharu. Kami berjuang hampir 1 tahun ya. Tidak hanya di Desa Rokang, kami berjuang seluruh Indonesia. Bahasanya sederhana, tadabur alam bumi Nusantara. Perlu bapak-bapak ketahui bahwa mikroba ini bukan pupuk. Mikroba ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk bagaimana alam ini menjadi baik kembali. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara saya, Bapak Iman Selamat, atau yang sebutnya kami bilang Bapak Jiun, atau terkenalnya Prof. Jiun, yang pertama kali beliau menemukan mikroba. Jadi tidak ada bahasa cipta, karena itu ciptaan Gusti Allah. Ya, kami hanya menemukan dan kami mengembangkan untuk kebaikan kita semua. Perkenalkan, nama kami Ramlan Samsuri, atau biasa dipanggil R. Samsuri. Kebetulan kami membina beberapa organisasi, salah satunya adalah Asgas RI, Lembaga Investigasi Negara, Tipikor, dan Gemas Sunda. Kebetulan juga saya pembina juga di Majelis Adat Sunda. Jadi pas saya datang ke Sunda kecil, Sunda besar, Sunda kecil bersatu untuk membentengi negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Tidak lupa saya sampaikan juga salam hormat dari beberapa saudara saya di Jakarta yang tidak bisa hadir karena kesibukannya. Tidak lupa ada salam hormat buat seluruh masyarakat Desa Roka, dari Bapak Deputi 2 Dalam Negeri, Bapak Majen TNI Admil Nurjamil. Salam hormat juga dari Danrem Wirabima, Bapak Brigjen TNI Dani Raksa. Ya, kebetulan kami pun sama-sama berjuang di Riau untuk mengatasi tanah terkontaminasi minyak, yang salah satunya dengan mikroba. Alhamdulillah sudah bisa terurai juga di sana. Dan beberapa tempat Maluku juga sama kayak di Roka ini. Terima kasih. Susah saya mau ngomong apa lagi. Tapi ini adalah wujud daripada motivasi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Beliau mengumandangkan kemandirian pangan. Inilah kita jawab. Jawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa Desa Roka siap mandiri pangan.
Inilah yang namanya mandiri pangan. Rakyat bersatu dengan aparat desa, dengan TNI, Polri, pendampingan dan daripada instrumen yang lain, sehingga bersatu gotong royong untuk bagaimana mewujudkan cita-cita besarnya Bapak Presiden kita. Karena perlu diketahui Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, kita harus sangat-sangat aware, harus sangat-sangat peka bahwa 10 tahun lagi yang akan datang, pangan akan semakin sulit. Makanya pangan ini menjadi suatu perhatian dunia internasional. Dan harapan dunia internasional terhadap Indonesia itu sangat besar. Kenapa? Karena Indonesia ini punya wilayah luar biasa yang bisa dipakai untuk menanam pangan. Dan mudah-mudahan itu bisa terwujud sehingga Indonesia bisa tidak hanya menjadi lumbung pangan nasional, tapi bisa menjadi lumbung pangan dunia. Itu bisa. Dan dengan kita menjadi sumber pangan dunia, berarti dunia di genggaman kita. Boleh Amerika hebat dengan teknologinya, boleh Jerman hebat dengan teknologinya, boleh semua negara hebat dengan teknologinya, tapi kalau mereka nggak makan, lemes. Jadi alutsista TNI yang terbaik adalah non-organik, yaitu apa? Logistik, pangan. Kekuatan dulu, saudara-saudara pejuang-pejuang zaman dahulu, salah satunya ini pangan dengan permestanya. Soalnya kalau misalkan kalau cek orang Sunda, ada orang Sunda nggak di sini? Takutnya nggak ngerti nih pakai bahasa Sunda. Karena kalau bahasanya, kalau tentara sehebat-hebatnya tentara berperang, tapi kalau lapar leles, gitu, lemes, nembak aja tos, gitu. Jadi lemes gitu. Nah, konteks itu, makanya hayu kita sama-sama bersatu dengan pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, kita wujudkan. Dan ini adalah pilot project yang luar biasa di panen pangan pertama ya. Kedua, udah kedua. Kenapa baru ngundang sekarang? Seharusnya ini kalau misalkan sabar sedikit ya, panen semua, tahun depan kita atur lagi lebih baik. Bagaimana? Insya Allah kita umur panjang dari Allah. Karena saya selalu berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada hamba para patriot Nusantara yang siap bertadabur alam di bumi Nusantara, yang siap berguna untuk makhlukmu yang Allah yang lainnya. Alhamdulillah Allah memberikan saudara-saudara saya, yaitu Gunawan dan Mia. Alhamdulillah Gunawan dan Mia tidak lelah tiap hari menunjukkan bahwa aku bagian daripada patriot Nusantara yang ditunggu oleh leluhur kita. Karena sudah jarang sekali anak muda yang memikirkan Nusantara, yang memikirkan Ibu Pertiwi. Semoga ini menjadi motivasi buat pemuda-pemuda yang lain, pemudi-pemudi yang lain. Karena sebaik-baiknya manusia berguna untuk makhluk Allah yang lain. Bukan begitu? Bagaimana kita dicintai oleh dan mencintai Allah kalau kita tidak mencintai dan memelihara makhluk ciptaan Allah? Nah, salah satunya inilah ibadah yang sesungguhnya ibadah. Bertadabur alam, memurnikan kembali unsur hara tanah yang asalnya banyak terkontaminasi zat-zat yang kimia yang berbahaya, dengan dicampur mikroba dengan ini sehingga diurai. Makanya kenapa PA 63 ada sejarahnya. Saya waktu itu setahun yang lalu dengan Pak Jiun dengan Dan Rem, waktu itu beliau di Sunan Gunung Jati,
Jadi Danrem 63 Sunan Gunung Jati, yaitu waktu itu masih kolonel Kang Dani saudara saya, dan tetap mentor kami Bapak Edmil terus memberikan motivasi. Itu kami menemukan nama ini ada sejarah. PA 63 adalah penutrisi alam atau pengurai alam. 63 kaitan Wali Songo, 9 wali atau rajau. Dan kalau di ayat 63 ini adalah marilah kita berjalan dengan kerendahan hati. Walaupun kita bisa panen raya yang luar biasa ini, tetap kita harus rendah hati. Seperti padi, ilmu padi semakin berisi, dia akan semakin berkembang. Itulah harus kita lakukan. Dan kembali lagi kepada saudara-saudaraku semua, bahwa mikroba ini adalah pengurai alam, penutrisi alam, baik tanah dan air. Alangkah lebih baiknya itu dicampur juga dengan pupuk. Jadi kembali lagi, ini tidak akan menyakiti siapapun. Jadi pada para distributor pupuk pun jangan takut, karena yang kami lakukan ini adalah mengurai tanahnya, dibikin subur kembali, haraknya dikeluarkan kembali, airnya dibikin pH-nya lebih bagus. Nah setelah itu dikasih urea, jadi dia akan semakin cepat. Jadi ini bisa bersinergi. Jadi sebelum menanam dirapihkan dulu tanahnya dengan mikroba. Setelah menanam dikasih tambahan urea atau apapun namanya, mau organik, mau kimia, silahkan. Ini bagus, malah akan hasilnya akan semakin ya ibarat kasarnya udah sehat nih, ditambah vitamin makin kencang Pak. Larinya akan semakin kencang. Itu loh. Jadi jangan juga salah paham saudara-saudaraku yang lain. Alhamdulillah. Dan kebetulan ini juga sebagai salah satu, sayang tidak ada Babinsa di sini ya, karena ada serah terima Dandim ya, kalau saya tidak Dandim. Karena dari laporan daripada Disnya kemarin ada pendampingan dari Pak Babinsa juga. Terima kasih banyak pada Pak Babinsa dari Roka dan tentunya Pak Dandim semua, sesuai dengan instruksi Bapak Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman bahwa TNI Angkatan Darat harus hadir untuk memberikan solusi kepada rakyatnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih tamu undangan yang baru hadir. Pak Bapak Sekcam, Sekretaris Camat. Ya Pak Sekcam, terima kasih. Kalem Bu Ade. Jadi inilah kami dengan kesederhanaan. Tapi saya mau tanya nih kepada para petani nih. Boleh nggak saya tanya? Waktu Miss Mia dan Gunawan mensosialisasikan mikroba ini, apakah dikenakan biaya atau tidak? Jadi gratis? Alhamdulillah. Kan? Gratis. Gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena saya menginstruksikan kepada seluruh anggota Asgas RI dari Aceh sampai Papua, dan ini lagi berjalan. Bantu pemerintah, berikan solusi rakyat. Karena kalian adalah patriot-patriot Nusantara yang harus memberikan solusi untuk rakyat. Inilah solusi untuk rakyat saat ini adalah mikroba PA63. Sehingga rakyat terbantu, bisa panen, sudah nggak boleh demo lagi ya Bu ya. Karena saya dapat kabar tuh, kemarin katanya kantor bupati di demo ya, oleh para petani ya, gara-gara pupuk ya. Nah, itu nggak boleh demo lagi. Ya, nggak boleh. Segala sesuatu itu bisa kita cari solusinya. Kalau bapak-bapak semua meluapkan kekecewaan dengan keamarahan, saya mau bertanya, apakah bapak-bapaknya umat Muhammad? Bukan, Pak. Kalau umat Kanjeng Rasulullah SAW menghadapi masalah apapun, tidak perlu cukup tafakur, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing,
insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Ingat saudara-saudara, jagalah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dan kaum petani dan buruh memang paling mudah untuk diprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kedepan nggak boleh lagi ya? Oke? Baru kalian Bu Ade. Karena ini tanah historical, tanah sejarah. Kalau tidak salah tahun 81 Bapak Presiden Soeharto pernah turun di Roka. Padi Gogoranja. Wah, nah saat ini kami datang lagi tapi bukan presiden. Kami hanya rakyat biasa sama seperti Bapak. Cuman kami ingin bagaimana kita walaupun rakyat kita sama-sama mendukung pemerintah, memberikan solusi kepada pemerintah, sehingga apabila kita memberikan solusi ke pemerintah, akhirnya solusinya datang ke diri kita sendiri. Kalau bapak-bapak terpancing emosi dengan segala macam permasalahan, yang rugi bapak-bapak sendiri. Ini nanti urusannya sama Pak Kapolsek. Betul nggak Pak Kapolsek? Pak Kapolsek sebagai manusia biasa ya sedih gitu melihat, tapi dia sebagai petugas ya kan yang harus menertibkan atau mengamankan keadaan, mau nggak mau bapak dicomot-comotin nanti, diminta pertanggungjawaban karena sudah anak. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, janji ya Pak, Bu. Nggak boleh kalau ada yang memprovokasi dan lain-lain, jangan ragu-ragu laporkan kepada Pak Kapolsek. Itu nggak Pak Kapolsek? Jaga stabilitas negara ini. Sebentar lagi mau pemilu. Nah, bentar lagi rajin ke para parpol-parpol datang nanti bapak-bapak ya. Ya kan, cuma pertanyaan sehari ini ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, itu jangan mau terprovokasi Pak. Jadi dalam arti kata, bapak-bapak, ibu-ibu semua harus menjaga stabilitas keamanan. Apalagi sebentar lagi pemilu, jangan sampai bapaknya milih yang anu, ibunya milih yang ini, berantem, ya kan? Nah lucu, di tempat tidur punggung-punggungan. Ini jangan sampai terjadi Pak, ya? Jangan sampai terjadi lagi yang hal-hal seperti itu. Jadi, walaupun berbeda pilihan, tetap kita satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Betul tidak? Ingat itu Pak ya Bu ya, sebentar lagi kita mau melaksanakan pemilu, baik legislatif maupun pemilu presiden. Biasanya yang paling panas itu pemilu presiden. Saking fanatiknya, waduh, melupakan semuanya, berita hoax, saling jelek-jelekan. Nah mari kita contohkan di Desa Roka ini, kita berikan kebaikan saja. Karena implementasi daripada kemakrifatan yang sejati ya Pak Ustadz, mana Pak Ustadz tadi? Bukan saya ngajarin Pak Ustadz, bahwa dari syariat tarekat hakikat itu untuk menuju makrifat itu, makrifatan yang paling tertinggi itu adalah kebaikan. Mengimplementasikan dari seluruh ibadah-ibadah kita menjadi hablum minanas yang baik. Hablum minal alam, hablum minallah, dan hablum minanas. Nah kita sekarang melakukan hablum minal alam dulu. Dengan menutrisi alamnya baik, memberikan lagi alamnya baik, akhirnya hasilnya jadi baik. Jadi nur Allah, nur Muhammad, nur alamnya bersatu menjadi satu. Kebetulan kami asli orang Sunda, Jawa Barat. Sunda bukan suku Pak. Dari Jawa Barat. Kalau dulu eyang kami yang sering disebut Prabu Siliwangi, Pajajaran. Nah kebetulan di sini di Bima ini adalah kalau nggak salah banyak turunan Majapahit. Kalau tidak salah di Dompu sana ada petilasan Gajah Mada, betul tidak? Nah ini mempersatukan lagi antara Sunda besar dan Sunda kecil, Pajajaran dan Majapahit menjadi satu, menjadi Mataram. Mataram itu atau mata rantai manusia. Dan ini di Kabupaten Bima, ini historikalnya kuat juga dengan Bima. Janji suci Bima atau Bima Suci berkaitan dengan Pak Ibu Dewi Sri Kohati. Jadi kalau menyebut kepada sejarah
Maaf lagi. Makanya Apanya kita acara di sebagai Bima, warga negara Indonesia panen raya. jangan lupakan Iya, lagi sejarah. pidato. Lagi kata Karena sambutan. tidak ada hari ini, tidak ada masa ini kalau tidak ada masalah. Siap, siap, siap betul. Kan kita semua nggak lahir dari Ya, batu. Ujuk-ujuk lahir dari batu kan nggak mungkin. Ada leluhur. Ya, itu saja dari kami. Saya sangat-sangat beruntung sekali bisa hadir dengan saudara-saudaraku semua. Dan luasannya ini ada berapa hektar Pak Sukma? Ada ratusan hektar ya. Luar biasa ini. Kalau tahun depan kita acara katanya Pak Pacarnya. Kebetulan di Bapak Pacar, beliau terima. Jadi boleh mengadu apapun kepada beliau, nanti ditampung sama beliau dengan kondisi apapun. Kami sama-sama dengan pemerintah untuk bagaimana mensukseskan program Presiden Republik Indonesia Kemandirian Pak. Dan inilah wujudnya. Dengan gotong royong, ternyata tanpa pasti pakai biaya, pasti nggak bohong kalau nggak pakai biaya. Jangan sampai nggak pakai biaya, gula arennya jangan nyuri. Itu makanannya gula aren soalnya. Beli nggak gula arennya? Paling 10.000 Pak. Beli 10.000 untuk satu kotak, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah dengan meminimalis biaya, kita bisa maksimal panennya dan mempercepat panen. Nah, makanya kalau bisa nanti dikombin Mismia ya, nanti dikombin dengan pupuk. Setelah itu kombin pupuk, kita lihat nanti dengan pupuk dikombin apakah 2 bulan bisa langsung panen. Ini luar biasa nanti. Ini kalau nggak salah panennya mestinya 3 bulan lebih cepat ya Pak ya. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Berarti 1 tahun bisa 4 kali panen dong Pak. Mudah-mudahan kalau ditambah pupuk organik atau pupuk kimia, terserah lah itu, gitu kan. Mudah-mudahan bisa 1 tahun 5 kali panen. Swasembada pangan pasti tercapai minimal di provinsi NTB dulu. Dan akhirnya pasti dari NTB ini padinya bisa didistribusikan ke NTT. Betul nggak Pak? Ke saudara kita yang ada di NTT. Nah sehingga ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Di samping kita menjaga kedaulatan tanah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita pun memaksimalkan tanah air Nusantara. Luar biasa. Dan ini saya yakin, dari saya kemarin diskusi dengan saudara saya, ini saya yakin sawah ini sudah diatur oleh leluhur kita. Karena saya melihat ini sawah, tapi di sekelilingnya baru rumah-rumah dekat bukit ya. Itu harus dipertahankan Pak. Jangan sampai nanti sawah ini rubah bentukannya jadi perumahan ataupun jadi mall misalnya. Jangan sampai. Karena kalau sampai sawah produktif dirubah peruntukannya untuk perumahan dan lain-lain, nanti kita susah makan Pak. Ya kan? Setuju? Karena kekuatan Nusantara adalah agraris. Karena petani adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ada petani penyangga tatanan negara Indonesia. Tanpa petani Nusantara nyungsep. Lapar Pak makan. Makanya di sini harus kita tanamkan. Ya mudah-mudahan Pak Kapolsek nanti ada pendampingan juga ya Pak. Dan Pak Bin-Kamtibnasnya semua itu kan disinergikan dengan seluruh elemen-elemen yang lain. Yuk mangga kita gotong royong, karena kita bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Jadi jangan bercerai kawin lagi. Kadang-kadang bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Itu saudara saya. Ya dalam arti kata kebahagiaan ini mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia kekasih Allah. Makanya kami meminta di saat nanti kita potong padi bersama-sama ya Pak Kades, kami meminta kita bersalawat Nabi.
Itu menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah karena rahmatnya kita bisa. Dan satu lagi ada wiwitan kami sedikit menyarankan nanti ya Bu ya, kalau nanti bercocok tanam kembali, kalau boleh itu sambil bersalawat tadi. Jadi biar mikrobanya dikasih salawat, karena mikroba ini adalah makhluk Allah juga. Mikroba ini bertakbir juga kepada Allah. Biar semua bertakbir kepada Allah, padi bertakbir kepada Allah, tanah bertakbir kepada Allah, semua bertakbir kepada Allah. Insya Allah Indonesia akan menuju ba'datun thayyibatun warabun ghafur. Itu intinya dari semua. Marilah kita beribadah kepada makhluk Allah yang lainnya. Salam hormat dari kami dan Jakarta, salam hormat dari saudara-saudara kami, salam hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia karena program kemandirian pangan beliau berhasil di Desa Roka. Luar biasa. Luar biasa. Saya yakin Bapak Presiden akan sangat bangga. Kalau tidak salah beliau ini ke sini paling sering loh, ya. Ke NTB ini paling sering beliau ke Bima. Karena beliau tahu historical Bima juga. Nah, di sini rakyat Bima menunjukkan kepada beliau, menyambut program beliau dengan mandiri. Kita bercocok tanam atau melakukan kemandirian pangan. Ya, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kami hanya manusia bodoh yang masih banyak belajar, dan hidup ini kita harus terus belajar. Itu saja. Terima kasih semua kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang luar biasa, yang tiada lelah kita bertadabbur Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.